Perkenalkan, nama saya Aldo Piko Stefanus Purba, NIM 22333420009, mahasiswa Prodi Pendidikan Musik Universitas Negeri Medan. Dosen pengampu Bapak Dr. Lamhot Basani Sihombing, MPD. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai diksi pada paduan suara. Mari kita bahas apa itu diksi dalam paduan suara. Nah, diksi pada paduan suara adalah sebuah aspek penting yang menentukan kejelasan dan pemahaman lirik dalam sebuah pertunjukan vokal. Diksi yang baik ini membantu audiens atau pendengar memahami pesan dan makna pada lagu dan meningkatkan kualitas keseluruhan dari penampilan. Pemahaman yang baik tentang diksi termasuk pelafalan, artikulasi, dan keseragaman dalam bernyanyi sangat diperlukan bagi setiap anggota paduan suara. Di sini saya harapkan penjelasan saya dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya diksi dalam paduan suara. Di sini akan saya jelaskan beberapa pengaruh diksi pada paduan suara. Yang pertama yaitu kejelasan lirik. Nah, diksi yang baik memungkinkan pendengar memahami lirik dengan jelas tanpa kehilangan makna atau emosi yang ingin disampaikan. Jadi di dalam kejelasan lirik ini, diksi itu berkaitan dengan penyampaian kata yang dinyanyikan oleh para penyaji pertunjukan. Yang kedua yaitu kualitas penampilan. Nah, kalau diksi yang buruk itu dapat menyebabkan lirik terdengar samar atau tidak dapat dimengerti sehingga mengurangi dampak dari penampilan suatu paduan suara. Jadi sangat penting untuk memberikan kualitas penampilan yaitu diksi yang baik. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencapai diksi yang baik dalam paduan suara. Yang pertama yaitu latihan artikulasi. Latihan artikulasi dan vokal ini dapat dilakukan untuk meningkatkan diksi dalam bernyanyi. Nah, contohnya artikulasi saat mengucapkan kata-kata yang huruf mati seperti T, K, D itu harus jelas diucapkan supaya seperti yang tadi kejelasan lirik itu dapat tercapai. Selanjutnya yaitu penyampaian vokal atau konsonan kata yang jelas. Nah, pelafalan yang benar, pelafalan yang sesuai dengan bahasa yang digunakan dalam lagu, dan itu sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam penyampaian pesan atau makna-makna lagu. Yang kedua, keseragaman. Nah, seluruh peserta paduan suara harus mengucapkan kata-kata dengan cara yang sama agar terdengar seragam dan harmonis. Contohnya ketika mengucapkan kata hey atau seluruh anggota harus mengucapkan hey, jangan ada yang hey atau ada yang hi gitu. Nah, selanjutnya yaitu konsonan tegas. Nah, konsonan harus diartikulasikan dengan tegas, terutama di awal dan akhir kata agar tidak hilang dalam harmoni suara. Oke, selanjutnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk melatih diksi pada saat bernyanyi paduan suara. Yang pertama yaitu latihan membaca teks lagu. Nah, ketika melakukan latihan vokal itu dilakukan dengan membaca teks lagu secara perlahan untuk meningkatkan kejelasan dari artikulasi saat membaca lirik kata demi kata. Kemudian yaitu melatih konsonan kuat menggunakan latihan vokal seperti membaca kata-kata dengan konsonan yang kuat untuk memperjelas pelafalan pada suatu lirik. Terakhir yaitu tongue twister, yaitu berlatih dengan tongue twister atau latihan frasa cepat untuk meningkatkan kelenturan lidah dan kejelasan dalam bernyanyi. Nah, kesimpulannya ada 3 hal
hal, yaitu diksi itu adalah suatu yang krusial pada paduan suara, yaitu sangat mempengaruhi kejelasan dan pemahaman lirik lagu oleh pendengar. Yang kedua, diksi itu harus dilatih secara teratur dan ditambah dengan latihan vokal dan teknik vokal yang tepat untuk meningkatkan diksi pada paduan suara. Tidak lain dan tidak bukan, tujuan dari kita mempelajari diksi pada paduan suara yaitu untuk efektivitas penyampaian. Nah, diksi yang baik ini bukan hanya tentang kejelasan pengucapan, tapi juga bagaimana lirik dapat tersampaikan secara efektif dan juga si pendengar dapat mendapatkan makna yang sebenarnya dari makna lagu yang kita nyanyikan. Nah, itu saja presentasi dari saya mengenai diksi pada paduan suara. Semoga materi ini dapat menjadi pengetahuan yang baru bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Salam